Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di akhir pekan ini, mari kita bersyukur kepada Sang Pemberi hidup. Karena kasih-Nya, kita sampai saat ini. Karena berkat-berkat-Nya, kita berjalan hingga detik ini. Sabda hidup hari ini menyapa hati kita semua, yang diambil dari Injil Yohanes, bab 6, ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Para sahabat yang terkasih, adalah sebuah sukacita besar, khususnya dalam perayaan Paskah. Wah, kita bergembira bersama baptisan baru. Di Hong Kong, setiap tahun, walaupun tahun ini, ya seluruh dunia, gereja tidak bisa merayakan perayaan Paskah. Tahun-tahun sebelumnya, itu angka saudara dan saudari kita yang menjadi anggota Kristus dalam gereja Katolik, itu jumlahnya 3.000 sampai 3.500, bahkan 4.000 orang tiap tahun masuk dalam gereja Katolik melalui pembaptisan. Sesuatu sukacita besar, bagaimana mereka merindukan komunio, kebersamaan, persekutuan dalam gereja Katolik. Tetapi mari kita melihat secara lebih jauh, bahwa tidak sedikit juga saudara dan saudari kita yang setelah dibaptis, setelah Paskah, makin hari makin banyak juga yang hilang dari gereja. Antara maju mundur, itu kehidupan beriman. Atau mereka datang setelah itu, khususnya pada perayaan Natal dan Paskah, biasanya CEO, artinya Christmas, Easter only, atau kita biasa menggunakan napas, Natal Paskah saja. Tetapi mari kita juga sama-sama melihat sisi lain juga, bahwa dalam perjalanan bagaimana kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus dalam gereja Katolik, itu juga banyak saudara dan saudari kita yang begitu setia menjadi orang Katolik dan begitu bangga menjadi orang Katolik.
Tidak sedikit, banyak sekali. Nah ini perjalanan hidup, perjalanan iman antara maju dan mundur. Ya maju misalnya ketika sukacita, pengalaman, diberkati. Tetapi mundur itu juga karena bisa jadi pengalaman ditantang. Tidak kuat dalam iman akhirnya mundur. Tantangan hidup tidak sedikit. Begitu situasi rumah tangga, kehidupan keluarga, atau apa saja masuk dalam kehidupan kita, dan pada satu titik kita tidak bisa lagi mau buat apa-apa, maka jalan terbaik adalah undur. Nah ini pengalaman antara maju dan mundur, itu pengalaman dalam beriman. Tetapi menarik juga bagaimana Injil hari ini. Para pengikut Yesus banyak sekali. Ketika mendengar perkataannya, sulit sekali ya dengar perkataan ini dilaksanakan dalam kehidupan. Dan mereka semuanya jalan, tinggalkan Tuhan. Dan kemudian Yesus bertanya kepada ke-12 murid, apakah kamu juga tidak mau pergi? Suara Petrus adalah suara orang-orang yang setia, mewakili orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, mau berjalan. Kepada siapa kami pergi? Engkau adalah jalan. Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal. Inilah sesuatu yang kita lihat dalam perjalanan ini. Ada banyak juga yang setia. Petrus sudah menunjukkan dengan perkataannya. Dan bagaimana dalam perjalanan iman saya dan para sahabat, itu adalah perjalanan dua sisi tadi. Seperti yang saya katakan, maju, kadang juga mundur. Tetapi menarik sekali bagaimana dalam kehidupan ini Tuhan mengajak kita juga untuk tidak menghakimi. Dengan demikian, mau ikut Tuhan, ikutlah dengan ikhlas, tulus hati. Dengan demikian tidak ada paksaan. Kalau paksaan di dalamnya susah. Jadi yang ada itu adalah beban, bukan berkat. Karena itu mari kepada mereka yang mungkin saat ini situasinya mau mundur, kita doakan. Atau yang kita masih setia, semoga tetap setia. Dan bagaimana perkataan Yesus hari ini mengajak kita untuk terus berjalan. Saya masih ingat dalam situasi menerima sakramen taubat. Lalu setelah doa, masuk ke ruangan pengakuan, setelah mendengar semuanya itu, lalu kami para romo kembali lagi ke gereja. Dan bagaimana penitensi secara umum diberikan. Dan salah satunya menarik sekali. Bagi anggota keluarga atau saudara dan saudari yang jarang sekali untuk ke gereja lagi. Karena itu salah satu penitensinya yang dibuat adalah berdoa bagi mereka yang sudah jarang atau bahkan tidak kembali lagi ke gereja. Dengan demikian inilah tugas kita. Keputusan ada pada mereka. Tetapi tugas kita sebagai orang-orang beriman untuk saling mendoakan. Mari dalam persiarahan jalan iman ini kita senantiasa berdoa bagi saudara dan saudari, khususnya mereka yang berada dalam titik mau mundur atau bahkan sudah mundur, untuk melihat terang Kristus sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti